mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan dari saudari kita yang menanyakan tentang salat sunat mutlak sebelum dan setelah salat Isya. Berapa jumlah salamnya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan terlebih dahulu syukran jazilan wa jazakillahu khaira wa barakallahu fiqh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bersemangat beribadah kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, salat sunat mutlak adalah sholat sunat yang tidak dikaitkan dengan sebab tertentu, tidak dikaitkan dengan jumlah rakaat tertentu, dan juga tidak dikaitkan dengan waktu tertentu dalam pelaksanaannya. Maka sholat sunat mutlak bisa dilakukan dengan jumlah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, dan seterusnya. Hanya saja semakin banyak jumlah rakaatnya, tentunya semakin afdal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dan yang lainnya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 3870. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu khairu mawdu'in, faman istata'a an yastakthira falyastakthir." Salat itu adalah sesuatu yang paling baik yang diberlakukan atau disyariatkan. Maka siapa saja yang mampu untuk memperbanyaknya, maka silahkan ia memperbanyaknya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan salat sunat mutlak ini adalah salat sunat yang bisa dilakukan kapan saja. Bisa di waktu siang hari atau di malam hari. Hanya saja para ulama menyebutkan lebih afdal pelaksanaan salat sunat mutlak itu di malam hari. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati ba'dal faridati salatul laili." Salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat malam, yaitu salat yang dilakukan di malam hari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Hanya saja para ulama
mereka bersepakat dengan status ijma' tidak boleh dilakukan salat sunat mutlak ini di waktu-waktu yang terlarang. Di antara para ulama yang menyebutkan tentang adanya ijma' terlarangnya salat sunat mutlak di waktu yang terlarang itu adalah seperti contohnya Al-Imam Ibnu Abdul Bar, Al-Imam An-Nawawi, demikian pula Al-Imam Al-Iraqi rahimahumullah. Mereka mendasarkan ijma' tersebut, larangan untuk melakukan salat sunat mutlak di waktu-waktu terlarang berdasarkan hadis. Di antaranya adalah hadis yang berasal dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Yang Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu mengatakan, "Salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw naqbura fihinna mautana." Ada 3 waktu yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk sholat di waktu-waktu tersebut, atau melarang kami untuk menguburkan di waktu-waktu tersebut orang-orang yang wafat di antara kami. Beliau menyebutkan ketiga waktu tersebut radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Yang pertama adalah ketika matahari itu terbit menyembul sampai meninggi. Kemudian yang kedua, wahina yaqumu qa'imun dhahirati hatta tamila syamsu, yaitu ketika matahari itu tepat di atas kepala orang yang berdiri sampai condong ke arah barat. Maksudnya waktu sholat duhur maksudnya. Kemudian yang ketiga, wahina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Yang ketiga, ketika matahari condong tenggelam sampai sempurna tenggelam. Demikian hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun di selain waktu yang terlarang ini, maka dianjurkan untuk melakukan salat-salat sunat walaupun tidak punya sebab, walaupun dengan jumlah berapapun dan di waktu kapanpun selain dari waktu-waktu yang terlarang salat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertanyaan yang disebutkan melakukan salat sunat mutlak sebelum Isya atau setelah Isya, maka bisa dilakukan 2 rakaat, 4 rakaat, demikian pula 6 rakaat, baik itu sebelumnya ataupun setelahnya. Hanya saja dianjurkan untuk ditutup ketika melakukan sholat malam, walaupun dengan niat sholat mutlak, itu dengan sholat witir, yaitu bilangan ganjil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, ij'alu akhiru salatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari dengan salat witir. Demikian. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua.
dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashraful anbiya'i wal mursalin, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang manakah yang lebih afdol antara orang kaya yang dia bersyukur dengan orang miskin yang dia bersabar. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur dan bersabar. Amin ya rabbal alamin. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita dapatkan banyak keutamaan-keutamaan untuk amalan sabar dan syukur. Seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan sabar dalam surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Az-Zumar ayat 10, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalas orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Keutamaan orang yang sabar adalah Allah membalas pahala mereka tanpa batas. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, contoh keutamaan yang Allah berikan untuk amalan sabar adalah Allah Subhanahu wa taala balas dengan surga. Seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insan ayat 12, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, membalas mereka disebabkan kesabaran dahulu yang mereka lakukan, maksudnya di dunia, itu dengan surga dan sutra. Baik, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini sekelumit dari balasan amal sabar. Kita akan sebutkan contoh dalil tentang balasan amal syukur. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa syukur itu sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian benar-benar beribadah kepadanya, menghambakan diri kepadanya. Kemudian rasa syukur, Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan untuk orang yang bersyukur. Allah akan tambahkan nikmat dan Allah jauhkan dari azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, sungguh bila kalian bersyukur, sungguh benar-benar aku akan tambahkan untuk kalian. Dan sungguh bila kalian kufur, tidak mau bersyukur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan di ayat yang ke-147 dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah berfirman, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberlakukan azabnya kepada kalian apabila kalian bersyukur dan beriman. Dan Dia, Allah itu adalah zat yang maha bersyukur, berterima kasih. Itu membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik. Dan zat yang maha mengetahui. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini sekelumit dari dalil-dalil yang menceritakan tentang keutamaan sabar dan syukur. Masing-masing punya keutamaan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan sabar dan syukur sekaligus dalam satu penyebutan. Seperti dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu." Nabi SAW bersabda yang artinya sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan perkara orang beriman. Karena sesungguhnya setiap perkaranya, setiap urusannya, setiap perihalnya, kondisinya adalah baik. Dan tidaklah hal itu terjadi berlaku bagi seorang pun kecuali bagi orang beriman. Apabila ia dihampiri oleh hal-hal yang membahagiakan, yang menyenangkan, maka dia bersyukur, itu baik baginya. Dan apabila ia ditimpa oleh kemudaratan, kesengsaraan, maka ia bersabar, itu baik baginya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, rasa syukur dan rasa sabar, rasa syukur dan rasa sabar, keduanya adalah baik bagi seorang mukmin dan itu tanda keimanan. Apabila seseorang memiliki syukur, kemudian orang lain memiliki sabar, manakah yang lebih afdol di antara keduanya? Seperti kasus yang ditanyakan, manakah yang lebih afdol antara orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang bersabar? Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, para ulama pun dalam hal ini mereka berbeda pendapat. Namun pendapat yang paling kuat adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang menyatakan bahwasanya keafdolan itu dikembalikan kepada ketakwaan. Itu maksudnya dari kedua orang tersebut, yaitu orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang paling afdol. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi orang yang afdol, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang kaya yang paling bertakwa ketimbang orang miskin, maka dia paling afdol. Walaupun dia punya amalan sabar atau dia punya amalan syukur. Begitu juga orang miskin yang paling bertakwa, itu lebih afdol ketimbang orang kaya yang kurang bertakwa, walaupun dia punya amalan sabar atau amalan syukur. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketakwaan yang membuat seseorang itu afdol di sisi Allah. Semakin bertakwa maka semakin afdol, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Gimana kawan-kawan? Sudah jelas kan jawaban Ustadz tadi? Jangan lupa dicatat dan diamalkan ilmunya. Sekarang kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustadz?
بهائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا وخفف مع الفرقان واضمم ليذكروا شفاء Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang salat duha dengan jumlah rakaat 2 dan 4 rakaat. Manakah yang lebih afdol? Salat duha 2 rakaat atau salat duha 4 rakaat? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu seperti biasa kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, terdapat hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW yang menunjukkan beberapa jumlah rakaat untuk pelaksanaan salat duha. Minimal dari jumlah rakaat salat duha adalah 2 rakaat. Sebagaimana dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sedikit panjang, di akhir dari hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan, yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Mencukupi dari hal itu 2 rakaat yang dia lakukan dari salat duha. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salat duha minimalnya adalah 2 rakaat. Demikian pula Nabi SAW pernah berpesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang hal ini dituturkan sendiri oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka berdua. Tentunya ini adalah hadis yang sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ausani khalili bisalasin." Kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Siyamu salasati ayamin min kulli syahrin. Wasiat yang pertama adalah berpuasa 3 hari dari setiap bulannya. Kemudian warak'atayud duha. Yang kedua adalah 2 rakaat salat duha. Kemudian yang ketiga adalah wa an utira qabla an anam. Wa an utira qabla an anam. Beliau berpesan agar aku berwitir sebelum aku tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua dalil ini sebagai bukti hujjah bahwa minimal dari salat duha adalah 2 rakaat. Ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan salat duha 4 rakaat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Mu'adah rahimahullahu taala, seorang wanita, pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Mu'adah adalah seorang wanita tabi'in rahimahullah taala, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat ad-duha, berapa rakaatkah
yang dahulu Rasulullah SAW pernah salat duha, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan 4 raka'atin wa yazidu ma syaa. 4 rakaat dan beliau menambahkan jumlah rakaat yang beliau kehendaki tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ini dalil bahwasanya Rasulullah pernah melakukan salat duha 4 rakaat. Bahkan dalam hadis yang lain, itu hadis Ummu Hani yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dalam kitab sahihnya, ini hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah salat duha 8 rakaat. Disebutkan dalam riwayat Ummu Hani radhiyallahu anha, qama Rasulullah SAW ila ghuslihi. Rasulullah SAW itu pernah bangkit untuk mandi. Lalu Fatimah radhiyallahu anha menutupi beliau agar tidak terlihat oleh orang lain. Lalu Rasulullah SAW mengambil pakaian untuk menyelimuti tubuh beliau setelah beliau bersuci. Summa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 raka'atin subhatad duha. Kemudian kata Ummu Hani radhiyallahu anha, kemudian Rasulullah SAW salat sunat duha 8 rakaat. Demikian. Ini hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan pensyariatan salat duha dengan ragam jumlah rakaat yang berbeda-beda. 2 rakaat itu minimalnya, 4 rakaat beliau pernah melakukannya, bahkan 8 rakaat juga pernah Nabi SAW melakukannya. Bila pertanyaannya, manakah yang lebih afdol, yang 4 rakaat ataukah 2 rakaat? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tentunya sebuah kebaikan, sebuah amalan apabila telah datang pensyariatannya, seperti contohnya sholat dengan beberapa jumlah rakaat yang berbeda-beda, tentunya yang paling afdol adalah yang paling banyak. Karena semakin banyak, semakin besar usahanya. Dan tentunya semakin banyak pula ganjarannya. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan dengan perintah anjuran untuk memperbanyak salat. Beliau menganjurkan untuk memperbanyak salat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan yang lainnya, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 3870. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu khairu mawdu'in. Faman istata'a an yastaktsira falyastaktsir." Kata Nabi SAW, salat itu adalah sesuatu yang paling baik yang disyariatkan. Maka siapa saja yang mampu untuk memperbanyaknya, maka silahkan dia memperbanyaknya. Demikian. Dari sini tentunya semakin banyak salat yang disyariatkan itu untuk dilakukan, maka semakin afdol. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo, kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Cameo. Kayak mana ya Ustadz?
Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.